Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mu'aizul Muzilus Sami'ul Basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-Latiful Khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-Bashir wan Nadhir was Sirajul Munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Pemirsa, sahabat dimanapun berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya, senantiasa selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, makhluk ciptaan Allah ini, yang banyak dosanya ini, senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling besar. Kita katakanlah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, itu nikmat besar. Tetapi ada nikmat yang lebih besar lagi daripada itu. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat kelahiran baginda kita, Nabi kita, Rasul kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Nikmat Islam begitu juga, nikmat sehat begitu juga, kalau bukan nikmat yang paling mulia, nikmat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berkata, wa ayyu ni'mati a'zam. Tidak ada nikmat. Nikmat apakah yang paling besar? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, nikmat apakah yang paling besar? Minan ni'mati biburuzi hadan nabiyil ladzi, dibandingkan nikmat kelahiran Nabi yang mulia ini. Itu perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, nikmat apakah yang paling besar dibandingkan nikmat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat, tidak ada. Karena nikmat-nikmat yang lain itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna kalau bukan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nikmat itu menjadi nikmat terbesar? Lanjut perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami,
Kata beliau, huwan nabiyyu rahmah fi dzalikal yaum. Dialah nabi yang membawakan rahmat pada hari itu. Karena memang nabi kita bukan hanya memberi rahmat kepada manusia saja, bukan hanya memberi rahmat orang-orang yang tertentu saja, tetapi memberikan rahmat seluruh alam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali hanya memberikan rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Bukan hanya sekadar manusia, ya. Bukan hanya sekadar makhluk jin, tapi semua makhluk ciptaan Allah, rahmatil alamin. Rahmat seluruh alam, baik itu binatang, baik itu penduduk langit dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan. Rasulullah itu sebagai toladan, memberikan rahmat, memberikan contoh, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita beruntung, wahai sahabat, pemirsa dimanapun berada. Maka patut kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di bulan yang mulia ini, tidak ada bulan yang mulia lagi. Kita katakan bulan Ramadan itu bulan mulia. Kita katakan, ya, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak akan menjadi mulia kalau bukan bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal inilah bulan-bulan yang lain yang menjadi mulia. Karena kenapa? Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita muliakan bulan ini, ya. Kita peringati, kita bikin kegiatan yang bermanfaat, baik itu pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kita manfaatkan bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Rasulullah ini, terutama kita sebagai umatnya, kita harus, ya, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tanda orang cinta itu paling tidak ada 2. Yang pertama yaitu kasratul zikr. Dia senantiasa untuk memperbanyak mengingatnya. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita, ya, membuat acara memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai kita mengingat Rasulullah SAW. Yang kedua bukti orang cinta itu yaitu at-ta'ah, yaitu taat. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ya,
kita harus taat apa yang Allah perintahkan, ya. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, kita harus taat. Itulah tanda orang cinta. Bukti orang cinta paling tidak dua itu. Kasratul zikir, memperbanyak untuk mengingatnya, yaitu yang kedua at-ta'ah, taat kepadanya. Pemirsa sahabat dimanapun berada. Jadi kita sekarang ini momentum memperingati kelahiran di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya sedikit menjelaskan secara ringkas di mana dari beliau di dalam kandungan sampai beliau meninggal, mohon maaf. Secara ringkas saya jelaskan sedikit. Pemirsa sahabat dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika di dalam kandungan ibunya berumur 2 bulan barunya, di dalam kandungan beliau sudah ditinggal oleh ayahnya tercinta, yaitu bernama Abdullah. Beliau dari masih dalam kandungan sudah menjadi yatim. Kemudian setelah beliau dilahirkan oleh ibunya, tidak ada kelahiran manusia di muka bumi ini yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan kelahiran baginda Rasulullah? Ketika beliau keluar dari perut ibunya, Rasulullah dalam keadaan bersujud. Ketika beliau mengadah mukanya ke langit, di mana keluar cahaya daerah Makkah waktu itu, cahayanya begitu terang, lebih terang daripada bulan purnama. Begitu besar cahaya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan Rasulullah. Di mana lagi Rasulullah ketika lahir itu berhala di Mekah, patung-patung di Mekah itu pada berjatuhan. Begitu juga ada api yang 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba api itu padam. Itu keistimewaan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang diagungkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya. Beda dengan kita. Kalau kita ini kadang lagi di kebun orang tua, itu zaman-zaman orang tua dahulu itu, tiba-tiba keluar anaknya, lahir. Ada juga di tempat tong sampah keluar anaknya. Ada juga, mohon maaf, lagi ke WC, lagi hamil perutnya tiba-tiba keluar. Tidak ada mulia kelahiran kita kecuali kemuliaan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan beliau
dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi atau disebut juga dengan tahun gajah. Kemudian berumur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibundanya tercinta. Beliau sudah menjadi yatim piatu berumur 6 tahun. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun umurnya diasuh sampai berumur 8 tahun. Setelah itu ditinggal oleh kakeknya juga tercinta Abdul Muthalib. Kemudian diasuh kembali oleh pamannya Abu Thalib. Begitu besar perjuangan Abu Thalib. Cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada keluarganya, anaknya. Walaupun Abu Thalib meninggal dalam keadaan bukan Islam, tapi perjuangan cintanya kepada Rasulullah SAW, dia korbankan dirinya, nyawanya, darahnya untuk dakwah Rasulullah SAW menegakkan agama Islam ini. Berumur 12 tahun umur beliau sudah mulai mandiri. Beliau ikut pamannya berdagang ke Syria. Kemudian beliau menjadi sukses dalam berdagangnya. Beliau menjadi pengusaha yang sukses. Setelah itu dipinang oleh istrinya Siti Khadijah. Beliau menikah ketika berumur 25 tahun. Setelah itu berumur 28 tahun lahir anak pertama Rasulullah yang bernama Al-Qasim. Berumur 30 tahun lahir anak kedua Rasulullah yang bernama yaitu Zainab. Berumur 33 tahun lahir anak ketiga Rasulullah SAW yaitu yang bernama Ruqayyah. Berumur 34 tahun lahir anak keempat Rasulullah yang bernama Ummu Khulthum. Kemudian berumur 35 tahun lahir anak selanjutnya anak Rasulullah yang bernama Abdullah dan Fatimah. Kemudian beranjak berumur 40 tahun beliau menerima wahyu yang pertama. Iqra. Beliau menerima wahyu pertama dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beranjak berumur 42 tahun beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Lanjut lagi berumur 49 tahun beliau ditinggal oleh kekasihnya yang tercinta yaitu Siti Khadijah. Begitu juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Tidak lama waktunya, jaraknya ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Sedihnya luar biasa. Di masa-masa itu benar-benar kalau Rasulullah SAW ditinggal 2 orang kekasihnya yang mengorbankan dirinya, hartanya, jabatannya untuk perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian berumur 50 tahun karena beliau galau, ditinggal oleh 2 sang kekasihnya. Akhirnya Rasulullah diberikan jalan atau apa itu istilahnya refreshing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan Isra dan Mi'raj.
berumur 50 tahun beliau Isra dan Mi'raj. Beranjak berumur 53 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Lanjut lagi, berumur 59 tahun beliau mengerjakan umroh. Kemudian berumur 60 tahun beliau mengerjakan penaklukan kota Mekah. Kemudian berumur 62 tahun beliau mengerjakan haji wada. Kemudian berumur 63 tahun beliau wafat, beliau meninggal dunia. Inilah secara singkat ya, dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Jadi Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu besar perjuangannya untuk umatnya, untuk manusia, untuk seluruh alam. Begitu besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pejuang, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kita mentoladani Rasulullah, patut kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itulah ya teladan yang baik, ya perilaku yang baik yang patut kita contohkan. Banyak ayat-ayat ya, yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Innaka la'ala khuluqil azim dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka dari itu, pemirsa sahabat dimanapun berada, apa yang kita contohi daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya yang kita contohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontohi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu luar biasa ibadahnya. Beda dengan kita. Kalau kita itu ya, baru yang sunnahnya saja, bawaannya itu pinginnya cepat-cepat, buru-buru saja bawaannya mengerjakan. Baru yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya. Beda Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Beliau yang sunnahnya itu, saking lamanya beliau melaksanakan ibadahnya, sampai kaki beliau bengkak melaksanakan ibadahnya. Beliau pernah satu ketika melaksanakan ibadah salat tahajud, salat malam. Saking lamanya beliau melaksanakan salat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Istrinya yang tercinta Aisyah waktu itu terbangun dari tempat tidurnya melihat ke kaki Rasulullah. Beliau sedang melaksanakan sholat malamnya dalam keadaan bengkak. Sambil menangis, Aisyah melihat baginda Rasulullah melaksanakan sholat malamnya. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat malamnya, lalu Aisyah mendekatinya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksa diri engkau ya Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam ini ya Rasulullah, sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah? Padahal engkau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak pernah melakukan kesalahan dan dosa, orang yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa engkau memaksa diri engkau ya Rasulullah melaksanakan sholat malam ini sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Wahai istriku tercinta Aisyah,
Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allahu akbar. Begitu Rasulullah. Ibadah yang sunnahnya saja sampai bengkak kaki beliau. Beda dengan kita. Kalau kita sih bengkak-bengkak, tapi bengkaknya bukan karena ibadah. Paling ya karena penyakit, asam urat lah, dan lain sebagainya. Contohi Rasulullah. Begitu juga dalam berpakaian. Rasulullah itu luar biasa. Wanginya, indahnya dalam berpakaian. Ya. Kalau kita tidak. Kalau kita berpakaian itu menghadap Allah itu ya seadanya. Kadang-kadang peci itu setahun sekali belinya. Sampai-sampai peci itu udah menguning. Saking lamanya tak pernah ganti. Kalau Rasulullah bukan. Beliau kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa selalu bersuci, ya, bersiwak, pakai minyak wangi. Beliau luar biasa. Pemirsa, sahabat dimanapun berada, ini yang pertama yang kita contohi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohi ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang kita contohi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Yaitu tiada lain perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu perjuangannya untuk umatnya itu luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada umatnya itu sampai dibawa mati. Buktinya apa? Di akhir ayatnya beliau, apa yang diucapkannya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya kepada umatnya Rasulullah SAW. Itulah pemimpin satu-satunya yang cinta kepada rakyatnya, kepada umatnya. Tidak ada sekarang pemimpin seperti Rasulullah SAW. Apalagi ya, pemimpin sekarang cintanya itu hanya cinta monyet, kata orang sekarang. Kalau sudah dapat cintanya, tinggal monyetnya saja. Ya. Waktu dia kampanye, ya, dia datang ke sini ke situ. Tapi ketika sudah dapat, dia lupa kepada rakyatnya. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sampai dibawa mati cintanya kepada Rasulullah. Tidak ada sekarang pemimpin ketika waktu di akhir hayatnya, rakyatku, 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 tidak ada pemimpin sekarang. Itulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai-sampai beliau waktu ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru satu langkah kakinya beliau masuk ke dalam surga, beliau buru-buru keluar dari surga itu. Allah berkata, "Ya Rasul, wahai Muhammad, kenapa engkau buru-buru ingin keluar dari surga? Surga itu nikmat, enak. Kenapa buru-buru?" Apa jawab Rasulullah? "Ya Allah," kata Rasulullah, "Ya Allah, aku berjanji aku tidak akan kembali ke surga ini sebelum umatku masuk ke dalam surga engkau ini ya Allah." Allahu Akbar. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada rakyatnya. Mudah-mudahan ya, apalagi momentum sekarang Pilkades, pemilihan kepala desa,
bisa mencontohi ya seperti pimpinan, bisa mencontohi kepemimpinan Rasulullah SAW. Cintanya bukan hanya cinta monyet, tapi benar cinta sampai di bawah mati. Peduli dengan rakyatnya, peduli dengan daerahnya, desanya, sehingga dia memajukan desa ini semakin berkembang, semakin maju dan sukses. Pemirsa, sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan momentum bulan yang mulia ini, Rabiul Awal ini, kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita bisa mencontohi, mengambil hikmah, pelajaran ya, daripada kisah, daripada tauladan contoh kita kepada Rasulullah SAW. Kita jadikan satu-satunya ya, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena itu juga perintah dari Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus juga cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasulullah, mencontohi akhlak Rasulullah, ya, mentaati Rasulullah, kita bisa nantinya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tausiah atau ceramah kita hari ini yang singkat ini bermanfaat dan khusus buat saya dan buat pemirsa sahabat dimanapun berada. Itu saja, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.